Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah 3 profesi kelas Y7C. Saya Putri Kusuma Devi dan rekan saya Ade Kostaman akan mempresentasikan materi yang akan kami sampaikan berikut ini. Pengembangan standar profesi IT. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian profesi. Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi ini biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Pengembangan standar profesi IT. Pengembangan standar profesi ini diperlukan agar profesi IT memiliki kualitas sumber daya manusia yang bagus, begitu dari segi keahlian atau sikap kerja. Organisasi yang menaungi profesi IT ini adalah IPKIIN, yaitu Ikatan Profesi Komputer dan Informatika Indonesia. IPKIIN ini berperan sebagai wadah komunikasi, konsultasi, koordinasi para anggota, serta menyusun standarisasi profesi IT. Demi terciptanya sebuah standar profesi dalam bidang IT, maka diperlukan sebuah standarisasi. Berikut ini adalah langkah-langkah penyusunan standarisasi profesi pada IT. Di sini ada 5 langkah. Yang pertama itu ada penyusunan kode etik profesional IT. Kedua, penyusunan klasifikasi pekerjaan atau job desk IT. Ketiga, penerapan mekanisme sertifikasi untuk profesional IT. Keempat, penerapan sistem akreditasi untuk pusat pelatihan profesi IT. Kelima, penerapan mekanisme resertifikasi. Standar profesi ACM dan IEEE. ACM dan IEEE ini adalah dua asosiasi besar komputer yang telah merumuskan kode etik bagi para profesional di bidangnya. ACM sendiri itu adalah sebuah serikat ilmiah dan pendidikan komputer pertama di dunia yang didirikan pada tahun 1947. Terdiri dari para profesional dan para pelajar yang tertarik akan dunia komputer. Sedangkan IEEE ini adalah organisasi internasional yang beranggotakan para insinyur dengan tujuan untuk mengembangkan teknologi untuk meningkatkan harkat kemanusiaan. Standar profesi ACM. ACM ini diatur menjadi beberapa SIG, Special Interest Group, atau yang dimaksud kelompok minat khusus. Standar profesi ACM ini terdiri dari 4. Yang pertama ini ada SIG Akses. SIG Akses ini bertujuan untuk mendukung karir profesional komputasi personil dengan cacat fisik atau penyandang disabilitas. Yang kedua ada SIGEK. SIGEK itu kelompok yang mendorong penelitian dalam ilmu komputer teoritis atau TCS. TCS ini mencakup ilmu algoritma, struktur data, kriptografi, teori automata, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada SIGAR, yaitu kelompok minat khusus kecerdasan buatan atau AI. Yang keempat ada SIGAP, yaitu kelompok yang mendukung untuk membangun sebuah aplikasi yang inovatif yang dapat digunakan oleh instansi pemerintah, pendidikan, dan perusahaan. Standar profesi IEEE. Berikut ini adalah sertifikasi profesional dalam beberapa bidang berdasarkan IEEE. Yang pertama ini ada CBP. CBP bertujuan untuk menetapkan standar dasar pengetahuan dalam industri biometrik. Kedua, CSDA. CSDA berfungsi untuk menjembatani kesenjangan antara pengalaman pendidikan dan dunia kerja. Para CSDA adalah langkah pertama untuk menjadi CSDP. CSDP. Para profesional CSDP memiliki kemampuan pengembangan perangkat lunak yang sudah diakui oleh IEEE. Yang keempat ada WCET. Para WCET ini membantu profesional nirkabel mendapatkan pengakuan sebagai profesional yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang mumpuni. Selanjutnya standar profesi di Indonesia dan regional. Berdasarkan perkembangan teknologi informasi secara umum serta kebutuhan di Indonesia dalam upaya mempersiapkan diri untuk era perdagangan global, maka Indonesia harus menetapkan standar profesi secara regional.
Usulan-usulan tersebut disejajarkan dengan kegiatan SRG PS, Special Interest Group on Professional Standardization, dan IPKIN, selaku penghimpun masyarakat komputer dan informatika di Indonesia, juga tak terlepas dari agenda pemerintah melalui departemen terkait. Selanjutnya, mekanisme sertifikasi harus dikembangkan untuk mengimplementasikan standar kompetensi ini. Beberapa cara pendekatan dari negara lain harus dipertimbangkan. Dengan demikian, kepentingan untuk mengumpulkan mekanisme standar dari negara-negara lain sebelum mengembangkan mekanisme sertifikasi di Indonesia. Berikut adalah gambar dari implementasi standarisasi profesi bidang IT di Indonesia. Dan ini adalah model interaksi sistem sertifikasi profesional IT. Selanjutnya, standar profesi di USA dan Eropa. Standar profesi di USA. Standar perilaku profesional di USA diatur sebagaimana dalam kode etik ini untuk meningkatkan kinerja semua orang yang terlibat dalam keuangan publik. Di antaranya sebagai berikut. 1. Pribadi standar, lalu tanggung jawab pejabat publik, pengembangan profesional, integritas profesional informasi, integritas profesional hubungan, dan konflik kepentingan. Standar profesi di Eropa. Standar praktek yang dikembangkan oleh Kotek adalah kode sukarela yang dirancang untuk membantu asosiasi nasional untuk membangun dan mengembangkan kode nasional sesuai dengan standar Eropa praktek untuk terapis okupasi. Hal ini dimaksudkan untuk penerapan umum namun dimodifikasi untuk daerah spesialis, misalnya pediatri praktek, kepedulian masyarakat, dan lain-lain. Standar praktek Kotek adalah pernyataan kebijakan yang membantu untuk mengatur dan menjaga standar praktek profesional yang baik. Dalam kasus di mana keputusan harus dibuat tentang perilaku tidak profesional dari seorang ahli terapi kerja. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.